Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama, marilah kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam hari ini kita masih diberikan keistiqomahan untuk melaksanakan sholat isya secara berjamaah, dan kaki kita masih dimudahkan untuk melangkah ke masjid Allah ini. Salawat serta salam marilah kita junjung hadirat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya dan diakui sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini agendanya yaitu acara tasyakuran purna tugas, yaitu beliau Kang Bungsu, yang insya Allah beliau sudah selesai melaksanakan tugasnya di Korea ini. Semoga apa yang telah didapat dan apa yang telah dilakukan bermanfaat nanti di kampung halaman. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan, nikmat jasmani serta rohani, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah yang insya Allah mulia ini. Semoga apa yang kita kerjakan, niat kita untuk selalu memakmurkan masjid ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan untuk menuju jannahnya. Amin. Dan selanjutnya salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat jasa beliaulah kita terselamatkan dari zaman yang jahiliyah, dan semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin. Dan yang selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh DKM Masjid Abdul Rahman bin Auf, terutama kepada pihak dapur ya, karena berkat jasa rekan-rekan semua acara ini bisa terselenggara, dan saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua atas kehadirannya. Semoga kebaikan antum-antum semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan yang selanjutnya saya mohon maaf kepada rekan-rekan semua apabila selama mengenal saya banyak melakukan kekhilafan, banyak melakukan kesalahan terhadap rekan-rekan semua. Mohon dimaafkan, pintu maaf yang besar sebesarnya. Betul nggih? Sami-sami. Dan insya Allah pada hari Selasa besok saya akan
menjumpai hari yang sangat ditunggu-tunggu bagi saya sendiri. Insya Allah saya akan pulang ke tanah air. Mohon doanya dari rekan-rekan sekalian. Semoga dalam perjalanan nanti tidak ada halangan suatu apapun. Amin. Dan selamat sampai tujuan. Amin. Dan apa yang didapat di Korea ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jodohnya gimana jodohnya? Jodoh itu rencana Allah. Dan Masya Allah. dan bagi rekan-rekan yang mungkin masih ada sangkutan dengan saya, yang mungkin masih ada utang dengan saya, ataupun sebaliknya, kalau misalnya Kang Bungsu masih punya utang sama saya, ya mohon diikhlaskan. Dan sebaliknya, apabila rekan-rekan yang merasa menghutangi saya, ya mohon segera dibayar. Pinter Paul. Wah, si Sony anu nih. Eskalator ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surah yaitu beliau Kang Slamet Riyadi, kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Sholli ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Al-Mukarrami yang saya hormati, yang saya taatimi, senior saya, guru saya, motivator saya, beliau Al-Ustadz Endang Asrori. Mudah-mudahan Allah selalu sehatkan, panjangkan umur, dan mudahkan jodohnya yang kedua. Amin. Ono sing gelap ora? Tuan guru. Direkam lagi ya? Tuan guru dia. Ora. Lek. Ora ana sing gelap, alhamdulillah. Aman. Dan yang saya banggakan dan saya cintai di Amir kita, yaitu Haji Ismail. Mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan dan petunjuk oleh Allah dalam keistiqomahannya dalam Masjid Abdurrahman bin Auf atau menjadi pemimpin Masjid Abdurrahman bin Auf. Dan kepada seluruh DKM Masjid Abdurrahman bin Auf yang saya banggakan, dan yang terutama yaitu saudara saya, adik saya, yaitu Kang Bungsu, yang ternyata tidak terasa pada malam hari ini sudah tiba waktunya untuk kembali ke tanah air. Mudah-mudahan apa yang telah disumbangkan untuk Masjid Abdurrahman bin Auf, karena beliau ada sebagai sekjen Masjid Abdurrahman bin Auf, mudah-mudahan apa yang telah diberikan untuk masjid dengan rasa ikhlas mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Dan kepada hadirin tamu undangan, khususnya dari beliau Kang Bungsu serta jamaah Masjid Abdurrahman bin Auf yang saya cintai semuanya,
Sholawat serta salam marilah senantiasa kita panjatkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini maupun yang belum sempat hadir di sini selalu mendapatkan syafaat beliau di dunia dan di akhirat. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini tak lain dan tak bukan yang utama dan yang paling utama hanya rasa syukur kita kepada Allah SWT biqauli alhamdulillahirabbil alamin atas semua yang telah dilimpahkan kepada kita. Mudah-mudahan dengan rasa syukur itu senantiasa dilimpahkan oleh Allah atas rahmat, nikmat, taufik, hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Di samping itu, saya selaku yang disepuhkan, yaitu di Masjid Abdurrahman bin Auf, terutama kepada Kang Bungsu, saya pribadi, mungkin dalam tutur kata keseharian saya, atau disengaja maupun tidak disengaja, saya dalam meminta tolong kepada Kang Bungsu, mungkin ada kata-kata kasar atau bagaimana, saya mohon maaf lahir dan batin. Dan sebaliknya, apabila ada kesalahan Kang Bungsu, saya secara pribadi juga saya memaafkan atas semua kesalahan yang beliau apabila ada di kepada saya pribadi. Dan khususnya diri saya mungkin banyak sekali khilafnya, karena di mana orang yang banyak berbicara, pasti disitulah banyak menuai kesalahan. Maka dari itu, tentunya saya di sini yang mungkin kadang jelemat-jelemut yang tidak jelas, jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mudah-mudahan dengan adanya purna tugas yang telah Kang Bungsu emban ini telah selesai, dengan adanya hilang satu jamaah Masjid Abdurrahman bin Auf, mudah-mudahan akan tumbuh 1000 untuk Masjid Abdurrahman bin Auf. Dan yang lebih baik daripada Kang Bungsu yang sudah baik untuk Masjid Abdurrahman bin Auf. Beliau ini eksklusif, VIP. Ya, walaupun Kang Bungsu sudah baik, tapi mudah-mudahan akan tumbuh 1000 kali yang lebih baik daripada Kang Bungsu. 1000 lagi yang akan tumbuh untuk mengisi Masjid Abdurrahman bin Auf. Amin. Dan Pak Wanti pun menjadi penggantinya. Hanya kalau beliau reentry itu baru. Kalau enggak tergantikan. Modus tersembunyi. Iya. Modus. Dan kami juga menghimbau kepada jamaah semuanya agar senantiasa untuk menguri-nguri atau memakmurkan Masjid Abdurrahman bin Auf. Insyaallah. Karena kita sebagai DKM itu tidak ada apa-apanya dan tidak ada arti apa-apanya bila tidak ada teman-teman semuanya. Jadi saya mohon kepada teman-teman, apabila yang sekiranya di Kisuksa ada teman atau sahabat yang belum sempat atau belum ada kesempatan untuk ke masjid, mungkin dengan adanya teman-teman diajak, mungkin ada sempat dan kesempatan sehingga mau pergi ke masjid untuk thalabul ilmi ataupun bersilaturahmi bersama di Masjid Abdurrahman bin Auf. Dan insya Allah dalam kegiatan Masjid Abdurrahman bin Auf, dalam setiap harinya itu tidak pernah putus, selalu ada kegiatan baik
taksin Al-Quran maupun belajar khutbah maupun baca Yasin, terus baca Al-Burjanji. Jadi insya Allah dalam setiap hadir mulai hari Senin sampai hari Ahad itu selalu full ada kegiatan di Masjid Abdurrahman bin Auf. Jadi apabila yang kerjanya juga bisa untuk merapat yaganya, kalau yang kerja yagan bisa merapat juganya, agar Masjid Abdurrahman bin Auf selalu isi dan selalu makmur. Dan kepada teman-teman semuanya, saya selaku yang disebutkan di sini juga mengharap dengan keikhlasan, dengan kerendahan hati saya mengharap semuanya teman-teman agar jangan merasa bosan-bosan untuk bersilaturahmi atau datang ke Masjid Abdurrahman bin Auf, walaupun hanya sekedar mungkin bagi yang visanya S9, jobnya job atas, ya silahkan naik ke atas. Tapi setidaknya apabila ada kegiatan bisa ikut menghadiri, bisa ikut turun masuk ke aula Masjid Abdurrahman bin Auf. Dan apabila yang suka nge-game juga tidak apa-apa, silahkan untuk bermain game. Tapi jangan lupa apabila ada kegiatan segera merapat masuk ke aula Masjid Abdurrahman bin Auf. Dan apabila waktunya sholat juga silahkan untuk ikut berjamaah menunaikan ibadah sholat fardu. Waktunya nge-game silahkan nge-game, waktunya tidur silahkan tidur, seperti itu. Jadi alhamdulillah amir kita selama ini saya perhatikan itu memang dalam menerima jamaah itu memang luar biasa, dalam artian dia itu bisa memahami karakter semua jamaah dan dia tidak pernah berkomen yang berlebihan, sehingga jamaah yang datang ke sini itu merasa nyaman dan tentram. Beliau memang istimewa, disayangi lah. TOP tenang. 2 periode berarti Dan dicintai. 2 periode. Iya, siap. Karena dengan adanya beliau, kita berharap, dengan sangat-sangat berharap, mudah-mudahan dengan kelembutan hati seorang amir, dengan kebebasan tapi pasti dengan aturan yang ada tapi pasti untuk dijalankan, mudah-mudahan Masjid Abdurrahman bin Auf ini lebih makmur dan lebih banyak jamaahnya. Dan mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan bersama, terutama pendahulu pendiri kita, yaitu mendirikan Masjid Abdurrahman bin Auf secara permanen akan segera terwujud. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Dewan Syuro kita, Bang Slamet Riyadi, atas sambutannya. Untuk selanjutnya yaitu penyerahan piagam dan cenderamata sebagai kenang-kenangan yang akan diberikan oleh amir kita, yaitu Kang Ismail. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Cicing mari Juru foto wis. cicing mas. Wartawan. Jangan jamil foto. Kene gini loh. Nyokol entuk mano. Untuk pinggir ora. Kok pinggir untuk nang, guys? Ayo. Diprotes Kita edit. Apa tuh? Sebutu aku udah mulai. Sirolu. Anu nanti Sirolu. Jiro, jangan.
Siro. Lah. Wes, bukan piagam ini. Wes. Anu piagam ora anu. Piagamnya VIP Pak. Karene ra buka kapan. Jadi eksklusif ya Allah. Ada bungsu deh lagi. Alhamdulillah penyerahan piagam dan sebelum kita mulai pertemuan hari ini, karena beliau Kang Bungsu masih mengundang banyak tamu, jadi agar maju ke depan lebih dulu. Iya. Kamar maju dulu. Ayo pemuda, ketuaan pemuda lho. Biar nanti yang datang terlambat biar bisa tergabung. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang kami hormati, beliau salah satu dari pendiri Masjid Abdul Bid'ah dan Asy'ari yang telah hadir bersama kita. Semoga masih istiqomah bersama kita untuk meneruskan cita-cita masjid ini. Yang dihormati pula Tuan Syuro Ustaz Abdul Bid'ah Kang Samad yang sudah memberikan sambutannya yang luar biasa, dan segenap sahabat-sahabat apa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan yang paling khususnya Kang Bungsu yang saya katakan insyaallah cintai. Monggo Ci. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini masih ada usia, masih ada umur untuk kita berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Semoga niat kita, langkah kita hingga kita sampai di tempat ini menjadi amal baik kita, yang kelak akan menjadikan timbangan baik kita lebih berat dari timbangan amal buruk kita. Amin. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang ada di sini khususnya kelak dapat berkumpul lagi dengan beliau di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Bulan lalu saudara kita sudah pulang 4 orang, dan bulan ini baru tanggal 1 beliau langsung pamitan. Rasanya semakin banyak pula yang pulang, dan yang datang belum kelihatan. Semoga hari-hari ke depan dikejutkan dengan banyaknya datang. Amin. Gak cukup dengan amin. Mari kita ajak. Nah, Insyaallah. Amin lagi kerja, Bung. Ya gan jare. Gak cukup dengan ngajak saya itu. Kena sekat. Perlu saya luruskan teman-teman yang di Indonesia masih banyak yang belum ke Korea. Makanya saya mengalah. Mantap. Sawah wis hektaran ya, Bung. Salah sawah. Oh ya kebun, Dik. Salah, maaf. jadi dengan demikian, dengan pulangnya Kang Bungsu nanti bagian sekretaris sudah kosong loh, nggak ada pengganti. Kang Heru. Kami tetap meminta teman-teman semua agar dapat mampu untuk sama-sama memakmurkan masjid. Karena mungkin selama 5 tahun ini kampus sudah sangat bekerja keras sekali. Selain bekerja keras di pabrik, juga bekerja keras di masjid. Karena kita tahu pabriknya beliau nggak aturan gitu. Jadi
di waktu-waktu lelahnya beliau masih sempat untuk memikirkan masjid. Ini patut kita tiru, patut kita contoh. Itu berkat dengan kali Pak Diwandi, terutama pemain kedua itu beliau itu saya tidak bisa ngomong apa-apa. Nah itu ngomong. Ini berkahnya kaji kayak gini. Makanya kalau ada kaji bayaki, ada Kang Bungsu itu tentram juga. Pak Diwandi. Mungkin kita sudah sering sudah lama kenal dengan beliau Kang Bungsu. Namun apakah teman-teman tahu nama asli beliau siapa? Ayo, Ayo ikut. Taunya Bungsu melankolis. Nah. Ceria. Lu masuk gak dulu gak ceria tuh guys. Kena uang selalu ceria tersenyum no. Dan dia makannya enggak melankolis. Saya kira dulu juga nama aslinya beliau Bungsu. Namun ternyata Gini Kang, saya kenapa saya Bungsu karena orang Lampung itu Anak panggilannya itu menurut marga. Kalau yang paling kecil Bungsu, kalau yang 1, 2, 3 itu enggak, kalau yang ini paling pertama itu yang pertama sulung. Makanya begitu. Nah, tanya orang tua saya. Iku bukan Mar. Bukan apa? Berarti semua anak bungsu ntar kalau kita ke sana manggil bungsu datang semua. Silakan bisa jadi. Cari bungsu semua datang semua. Namanya aslinya sinten ngoten mawon. Tanya niki. Enci. Nama asli tanpa tanggal lahir. Harinya apa itu? Makanya kalau beliau kenalan pakai nama aslinya banyak yang bari gitu Mas. Enten setunggal kali tiga. Nama aslinya Selamat Priyanto. Oh, sama ada apa sih? Ini mirip kalau selamat ya Adi. Selamat Priyanto. Selamat Priyanto. Jadi Nanti tapi kalau teman-teman ke Lampung misalnya nyari tamu itu nggak ketemu. Nanya aja Bungsu Bapak Saidi itu pasti ketemu. Enggak Bungsu melankolis nggih. Bungsu melankolis. Kalau nyari tamu nggak ketemu. Nanya kalau Bungsu. jadi kalau mau buat undangan tahu lah. Beliau Sawit dong. Sawit. Bungsu. Amin. Ngoten to. Sulak anu kampung. Sawit. Bener 2000 Amin. Lanjut ya. Banyak sekali mungkin jasa-jasa beliau di masjid ini. Alah nggak seberapa kan? Masya Allah. Dibandingkan panjenengan ya. Begitulah kalau beliau merintah. Nah, itu fakta itu kan. Di masjid cuma numpang wifi kalau saya. Dari Sama adu-adu. beberapa teman-teman sudah pulang Indonesia, beliau adalah merupakan orang-orang yang istiqomah ke masjid walaupun hari-hari kerja. Jadi kami mengajak teman-teman semua lah yang belum istiqomah. Ya kalaupun cuma hanya malam minggu ya, anggap saja sudah istiqomah gitu ya. Karena mungkin karena banyak berbagai kendala dan berbagai hal atau mungkin sangat kelelahan, jadi ya itu mampunya. Tapi kalau bisa lebih setiap hari lebih baik lagi. Masya Allah. Contohnya di kampung Sul. Nah, contohnya Bang Mail, Bang Ade, Bang Yasin, Bang Jamin, Pak Ade Sugati, Pak Boy. Karena kalau pesan dari beliau Agus kemarin, kita ini sebagai orang-orang masjid, amin. Dari orang yang alim masjid, kita punya Masjid Abdul Rahman bin Auf, satu-satunya yang dipunyai Indonesia, warga Indonesia yang ada di Kimbom. Jadi jadilah, jangan merasa menjadi tamu, tapi jadilah seorang pemilik. Jadi kalau kita memiliki, kita akan menjaga apapun itu yang kita miliki. Siap ya? Insya Allah. Jadi kalau kita semua adalah pemilik, tidak ada namanya sesuatu yang tidak kita inginkan. Contohnya dulu ketika ada hal tanda kutip mencuri seperti itu kan, kalau kita merasa memiliki tidak akan terjadi hal yang seperti itu. Jadi ayo jadilah seorang pemilik, jangan jadi tamu. Kalau kita jadi tamu maunya dilayani, karena kita sama-sama menjadi pemilik. Jadi saya harap tidak ada yang merasa ingin dilayani seperti ini. Walaupun kita baru
mungkin pertama kali di masjid, ayo jadilah seorang pemilik, jangan jadi tamu. Mungkin seperti itu. Dan alhamdulillah pada malam hari ini banyak yang hadir Kang Bungsu, karena kita tahu beberapa hari ini kabar mungkin dari beberapa pabrik juga sudah banyak yang dilarang keluar karena virus apa itu. Jadi aku ya orang limit. Termasuk saya sendiri juga dilarang keluar sebenarnya, tapi Waduh, saya sendiri walaupun saya kan kenapa saya tidak mengikuti itu ataupun tidak menurut kata dari pabrik jangan keluar, ya karena saya tidak kenal apa itu virus ya. Langsung cabut saja gitu. Virus mulai ya. Iya, virus mulai. Ya tetap bisa harus tetap waspada karena harus kita tidak dapat melihatnya apapun virusnya, ya harus tetap jaga diri, jaga kesehatan teman-teman. Kalau memang pemerintah Korea mengharuskan untuk memakai masker, ya tetap berusaha menjaga kesehatan dengan sebaik-baiknya, karena juga untuk diri sendiri bukan orang lain. Jadi kita sama-sama saling mengingatkan agar hal-hal tidak kita inginkan tidak terjadi. Mungkin kami atas nama Masjid Abdurrahman bin Auf pada Kang Bungsu tidak dapat memberikan imbalan apapun, karena mungkin teman-teman di sini juga tidak mengharapkan imbalan, karena yang diharapkan adalah gaji. Wah, jadi berat ini. Jadi kan sudah ada gaji sendiri, apalagi ada akhirnya dapat lebih kan, mau pulang dapat pesangon. Jadi semoga pesangon itu sudah cukup buat Kang Bungsu. Cukup Bang, cukup dari cukup. Dan wah lembur terus. kelak dapat pesangon juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kemudian mungkin jika selama kita saling kenal banyak salah, banyak hal-hal yang menyinggung perasaan ataupun apa, kami juga atas nama teman-teman Masjid Abdurrahman bin Auf mohon maaf lahir dan batin. Semoga di antara kita tidak ada lagi yang namanya salah, tidak ada lagi yang namanya dosa. Dan semoga dengan permintaan maaf kita semua, dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian apa ya? Sebenarnya kurang pas momen pulangnya Kang Bungsu, karena belum ada penggantinya. Itu salah satu acara dari siapa tuh? Kan udah habis kan? Mau lanjut mau perpanjang berarti bisa entry berarti mau. Iya nanti. Jadi Harusnya begitu. sambil menunggu beliau reentry, kami membuka lowongan, membuka lowongan sekretarisnya. Taris ke 30 dulu. Orang baik itu tidak akan mengecewakan teman-temannya. Multimedia. Karena seharusnya malam ini harusnya ada yang live streaming, namun Enggak ada yang live stream. nggak ada yang streaming karena kekurangan tenaga atau kekurangan personel. Kekurangan ahli. Jadi ke depan kami membuka, anggap saja lowongan lah, tapi tanpa gaji. Gaji sing Kasih kuwasa Allah kan. Subhanahu wa Ta'ala. Gaji sing kuwasa. Allah gaji dari anu. Begini, tidak bosan-bosan kami mengajak teman-teman semua untuk sering ke masjid ataupun tetap memamerkan masjid. Jadi gini, mungkin teman-teman jika seandainya ada mungkin tidak suka dengan seseorang ataupun mungkin pernah salah paham dengan seseorang, jangan dijadikan alasan untuk tidak ke masjid. Karena alasan kita ke masjid bukan karena orang tersebut, tapi kita karena ingin membuka masjid. Urusannya langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan adanya masjid, kita berharap hal-hal seperti itu bisa diredam. Jadi ketika kita mungkin pernah berselisih dengan seseorang, jadi ketika kita di masjid, hal tersebut bisa dimaafkan ataupun dilalui dengan baik. Jadi jangan jadikan ketika kita tidak suka dengan seseorang menjadi alasan kita tidak ke masjid. Justru dengan ke masjid, hal-hal tersebut bisa kita hindari.
Streaming. Streaming. Telkomsel. Arep kau sopir dua ya ngajak. Iya, YouTuber itu. Masalah YouTuber itu perjuangan. Iya. Soalnya piye sepakat dadi wong. Enggak. Iki ada jual. Lanjut. Mungkin ini bulan Februari, mungkin setahun hendak saya ditunjuk menjadi seorang amir, dan mungkin sudah waktunya pergantian. Malam ini anu itu bukan itu. Iya. Mode Pak D. Itu 2-3 bulan lagi. 6 bulan lagi. Sekilas 6 bulan menginformasikan lagi. saja. Oh iya 6 bulan lagi. Bulan 10 berapa? Berarti anu setelah susah. Kalau 2 periode saya rasa tidak mencukupi, bisa saya. Berarti sampai putus kontrak. Oh, tidak bisa. Nanti terlalu membebani yang amir baru nanti. Sudah waktunya pergantian dan pergantian, karena dalam bulan depan juga banyak pergantian, mulai dari muktamar KMI, juga muktamar FKMIU juga bulan Maret insya Allah. Jadi beberapa masjid juga sudah banyak yang reorganisasi, dan mungkin beberapa lainnya juga menyusul, termasuk masjid ini. Semoga calon-calon dari pengurus lebih baik dari sebelum-sebelumnya, dan lebih giat, lebih semangat lagi dalam berdakwah di bumi Korea ini khususnya. Mungkin juga berhubung musim dingin, saya kira sudah selesai, sudah kena sok. Musim seminya maju. Iya. Jadi mungkin insya Allah besok kita adakan lagi olahraga pagi gitu. Karena apa ya? Saya membaca dari beberapa informasi yang beredar, salah satu menghindari virus yang beredar dengan menjaga kesehatan yang dengan berolahraga. Jadi ya, ayo kita gerakkan. Saya yang masak sama Pak Dewandi. Tapi olahraga. Saya masak. Ayo, jangan malas-malasan untuk hidup sehat. Karena kalau kita yang sakit, kita sendiri yang sakit. Kadang sakit, nggak kerja, nggak digaji, itu rugi banget malah. Saya ini kerja malas, olahraga malas. Terus seneng. Nompo seneng ya. Makan rajin. Omong beras dari. Astagfirullah. Kamu terlalu jujur. Dan mungkin itu saja yang kami sampaikan. Sekali lagi Kang Bungsu, selamat menyambut hari bahagianya yang tadi katanya. Masya Allah. Hari yang ditunggu-tunggu jangan bilang ya, hari yang ditunggu-tunggu. Ya, ditunggu katanya. Nanti undangan tersebar. Oh. PAWA. Berarti kan nyumbang ya PAWA. Iya. Ya rekening tuh ya. Nah, Ini PAWA ya, dibangun PAWA. Tak foto Pak. Sumbangan. Open donation. Kita hanya bisa mendoakan guys, mungkin semoga hari yang ditunggu-tunggu itu benar-benar membahagiakan. Amin. Karena saya dengar kabar itu, entah kabar burung atau kabar benar, sudah ada calonnya. Masya Allah. Ya itu tidak perlu saya publikasikan. Layak kok nanti entry Kang Bos. Saya tahu ganti profil ya. Oh, tahu ganti profil. Semoga disegerakan jodohnya, Amin. Lukas Ut. dimudahkan hajatnya, Amin. disiapkan selalu beliau dan juga orang tuanya, dan juga orang-orang tua kita di rumah juga disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita semua di sini khususnya mungkin kita mengkhawatirkan keluarga kita di rumah, bertanya-tanya terus gimana keadaan di Korea. Kita doakan juga semoga kita semua sehat selalu. Amin. Dan semoga virus ini segera musnah dari dunia ini. Amin. Produk Cina nggak akan bertahan lama ya, Sehat-sehat Pak. yang beredar. Ya, Pak. Mungkin cukup itu yang dapat kami sampaikan. Dan mungkin yang terakhir,
kemarin 31 Januari kami ucapkan selamat harlah yang ke-94 buat warga Nahdien khususnya yang ada di Kimpo ini, karena banyak sekali warga Nahdien yang ada di Kimpo. Semoga dengan 94 tahun tersebut menjadi semangat muda lagi yang tumbuh, dan dengan adanya itu semoga bisa menjadi pemersatu di antara yang berbeda. Dan juga dengan semangat 94, semangat masjidnya juga nambah. Jadi jangan hanya semangat saja, namun tunjukkan dengan perilaku kita, dengan aktifnya kita di masjid-masjid ini khususnya. Ya jadilah monggo, ayo warga Nahdien kompakan jiwamu ragamu. Kita tunjukkan kalau jenengan bisa menjadi tauladan yang baik khususnya di Korea ini. Insyaallah. Mungkin sekali lagi selamat harlah yang ke-90. Cukup itu yang dapat kami sampaikan karena beliau kami sudah siap untuk memberikan sedikit ilmunya, nggak sedikit lah, banyak. Mungkin beliau di sini soalnya kan jarang-jarang beliau di sini, walaupun juga ke depan mungkin bolak-balik Korea gitu. Tapi mau di sini kita mencari ilmu dari beliau, kita ambil ilmunya dari beliau. Semoga manfaat dan semoga juga manfaat lagi. Dari saya cukup sekian, banyak salah dari saya, banyak kata yang kurang tepat dari saya, atau bersikap yang tidak berkenan, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada beliau Kang Ismail Budianto atas sambutan yang telah disampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat kita semua mengerti. Untuk selanjutnya yaitu acara puncak, yaitu Mauidul Hasanah yang akan diisi oleh beliau Al-Mukarram Ustadz Endang Asrori. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'azabi lasadid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Alhamdulillah, puji hanya milik Allah yang mudah-mudahan menjadi senjata bagi kita agar kita selalu ingat dan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang menjadi sebuah tanggung jawab dan anugerah kita sebagai manusia, karena tidak sedikit di antara kita banyak yang terlena atau mungkin lupa
apa sih sebenarnya tanggung jawab kita sebagai hamba. Nah, mudah-mudahan kita memahami itu sehingga dengan selalu ingatnya kita kepada Allah dan diingatkan oleh Allah, kita senantiasa selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena dengan takwa itulah kita insya Allah bahkan dipastikan akan merasakan kenikmatan bahagia di dunia dan di akhirat. Amin. Dan mudah-mudahan kita bagian dan termasuk daripada orang-orang yang senantiasa selalu mendapat bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan ketika mendapatkan kesulitan dan diberikan ketabahan dan kesabaran ketika menghadapi ujian. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kehariban baginda Nabi besar Muhammad SAW kepada keluarga, sahabat kita juga yang mengaku sebagai umatnya, yang mudah-mudahan kelak kita juga berharap dan memohon mendapat syafaat insyaallah di akhir kelak nanti. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah yang saya hormati Amir Masjid Abdurrahman bin Auf yang ke-5 ya. Jadi Abdurrahman bin Auf ini sudah 5 kabinet ganti ya. Dari Kang Sakim ya, kemudian iya Kang Joko, Kang Sakim, kemudian siapa Kang Udin ya, Kang Udin. Kemudian siapa lagi? Kang Arif, kemudian ke Kang Ismail. Insyaallah siapapun kelak nanti yang menjadi amir tentunya bukan hal suatu yang kebetulan. Karena menjadi amir itu bukan sebuah kebanggaan ya. Berbeda dengan kita menjadi anggota DPR. Kalau anggota DPR itu pada berebut. Lalu kalau jadi amir masjid itu panggilan hati. Dan insya Allah ini adalah buah dari sebuah anugerah Allah kepada kita. Tentunya Allah sudah menyesuaikan kondisinya itu dengan keberadaan ya. Jadi Kang Ismail ini diskenariakan oleh Allah untuk menjadi amir ini, memang kondisinya sudah disesuaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sok mangga bagiin dulu. Oke. Saya sampai jam berapa ini? Sampai pagi Ustaz. Sampai jam 12. Saya lama kangen. Oke. Kita lanjut ya. Teman-teman yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang juga tidak lupa saya hormati teman-teman pengurus. Jadi amir ini dibantu oleh beberapa rekan-rekan yang meniatkan dan mewakafkan tenaga pikirannya untuk masjid ini. Karena kelak masjid ini akan mencari 3 golongan orang. Yang pertama adalah orang yang membangun masjid, akan dicari nanti oleh Abdurrahman bin Auf nih. Kemudian yang kedua adalah orang yang mengurus masjid. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang memakmurkan masjid. Nah, mana di antara 3 ini yang akan salah satu bagian yang akan kita sumbangsikan? Apakah kita membangun, apakah kita mengurus, atau apakah kita memakmurkan? Nah, mudah-mudahan rekan-rekan di sini adalah termasuk ketiga golongan ini, sehingga kelak masjid ini akan menjadi saksi di yaumil qiyamah bahwa kita sudah menyumbangkan kontribusi untuk agama Allah di Korea Selatan ini. Amin. Membangun sebuah masjid yang permanen insya Allah ke depan di Kimpo ini. Nah, rekan-rekan rahmatullah subhanahu wa ta'ala, menjadi pengurus itu memang tidak mudah. Kerja capek, lelah, pergi pagi, pulang malam, malam pulang pagi, kemudian ada kegiatan dan lain sebagainya. Dan kita merasakan lelah itu karena tidak lillah. Tetapi kalau kita insya Allah lillah, maka lelah itu akan tidak terasa. Jadi oleh sebab itu teman-teman,
mudah-mudahan bisa mempertajam keikhlasannya dalam menyisihkan dan meluangkan waktu ini untuk bersama-sama meneruskan regenerasi daripada kepengurusan Masjid Abdul Rahman bin Auf ini. Dan tak juga saya lupakan sesepuh ya, ada Pak D, Pak Haji, David sekarang ya, Masya Allah, yang semakin ganteng, yang sering sekarang berencana untuk mencari pos 2 tiga ya. Dan juga Kang Selamat yang insya Allah calon bupati. Nah, kalau teman-teman sekarang sudah menjadikan Bank Gazet itu sebagai barang primer sekunder gitu ya, kebutuhan, sering mendengarkan tausiah-tausiahnya dari dai-dai yang memang mumpuni. Saya akan sekedar sharing saja, berbagi, yang mudah-mudahan dengan berbagi ini akan menjadikan sebuah barangkali inspirasi buat teman-teman. Rekan-rekan rahmatullah subhanahu wa ta'ala, saya di Korea ini hanya sekitar 12 kali saja, dan tentunya juga membawa sebuah misi ya yang besar, yang insya Allah mudah-mudahan misi ini membawa manfaat untuk orang banyak. Dan alhamdulillah saya kesini beserta 2 rekan saya. Yang pertama ini Pak Tommy, Gus Tommy ya. Beliau itu Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia ya, dari Purwakarta ya. Jadi ada komunitas beberapa pengusaha di Purwakarta itu punya komunitasnya. Dan satu adalah mahasiswa, calon mahasiswa insya Allah di Korea. Nah, rekan-rekan yang mati Allah, saya ingin bercerita dulu tentang yang tadi menyambung lah yang disampaikan oleh Kang Ismail, bahwa masjid ini sudah tidak terasa berdiri sekitar 5 tahun ya. 5 tahun jalan nanti bulan Desember. Tanggal 28 Desember 2013 ya, 14 kita resmikan masjid ini, yang awalnya memang dulu kita sewa tempat di Palgori. Barangkali kalau teman-teman yang ada di daerah Palgori itu sudah sebagai sejarah ketika kita mulai belum memiliki. Ini dulu gedung ini adalah yang sebelah itu tempat masaji ya. Yang punyanya itu kalau keluar bawa tangkat, kalau di dalam dia melek. Jadi pernah ketahuan sekali ya, ternyata beliau itu tidak buta. Nah, biiznillah tentunya dengan seiring perjalanan dengan teman-teman yang lain kita bisa menyewa ini ya. Awalnya memang kita mau mencari di kota Degot ya, cuman entah kenapa susah sekali cari tempat di sana, dan Allah memberikan tempat ini. Nanti akan saya sambungkan dengan judulnya syukur ya. Hikmah tentang syukur. Nah, rekan-rekan rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kenapa sih kita harus mendirikan ini gitu? Kenapa sih kita harus membuat sebuah tempat yang sebenarnya tempat ini akan membuat kita itu menambah kegiatan ataupun aktivitas ya, dari kerja, kemudian juga harus ngurus masjid, ngajak teman-teman dan lain sebagainya. Rekan-rekan rahmatullah subhanahu wa ta'ala, Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jadi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolong dan meneguhkan kedudukan. Rekan-rekan yang mati subhanahu wa ta'ala, perlu
perlu kita ketahui sebenarnya tanpa kita pun Allah itu tidak akan pernah kehilangan kemuliaannya tanpa kita membangun Masjid Abdurrahman bin Auf ini. Tanpa kita mendirikan Masjid Abdurrahman bin Auf ini, Allah tidak akan kehilangan sifat daripada Asmaul Husna-Nya. Tanpa kita mendirikan masjid ini, Allah pun tidak akan kehilangan daripada sifat-sifat mulianya. Tetapi Allah sudah menyatakan, barang siapa yang menolong agama Allah, kata Allah, maka Allah akan menolong dan meneguhkan kedudukan kita. Jadi ketika kita menolong agama Allah, maka Allah akan menolong dan meneguhkan kedudukan kita. Jadi selain menolong dan meneguhkan kedudukan kita. Nah makanya jangan heran ketika kita memulai sesuatu yang baru, itu butuh proses. Teman-teman misalnya ketika datang ke Korea, maaf, belum terbiasa dengan masjid. Kemudian ada perasaan yang membuat bahwa perlu kenyamanan. Karena gini, setiap kita sudah menjadi sunnatullah bahwa hati ini perlu yang namanya kenyamanan. Banyaklah ceritanya. Bahkan tahun 2010 kalau tidak salah, CEO-nya PT Hyundai itu meninggal dunia dalam keadaan bunuh diri. Padahal kalau dilihat kasat mata dunia, gaji per bulannya itu hampir mendekati 1 miliar. Tapi meninggalnya bunuh diri loncat dari lantai 22 tahun 2010. Pernah nggak kita berpikir, bahkan di Jepang itu disediakan tempat bunuh diri? Pernah mungkin ya mendengar cerita itu. Dan di Korea tidak sedikit juga orang-orang ataupun artis-artis Korea yang bunuh diri. Kenapa pertanyaan besarnya itu terjadi? Apakah karena faktor ekonomi? Apakah karena faktor keuangan gitu ya yang kurang, kemudian suami yang kurang ganteng, istri yang kurang cantik dan lain sebagainya? Bukan. Apa yang mereka lakukan itu karena tidak ada kenyamanan dalam hatinya. Rekan-rekan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberikan gambaran, kita diberikan warisan, dan bahkan kita diberikan mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Muhammad dan sampai kepada kita. Coba kita perhatikan mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam apa? Tongkat bisa menjadi ular, kemudian membelah lautan. Pertanyaan besarnya, adakah umatnya yang diberikan mukjizat yang sama? Tapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran, dan sampai saat ini Al-Quran itu tidak berubah. Artinya apa? Al-Quran itu adalah menjadi pedoman kita, dan semua kehidupan kita itu ada dalam Al-Quran. Nah makanya teman-teman, siapa saja di antara kita yang hafal Al-Quran, maka Allah lah yang akan muliakan hidupnya. Ada nggak orang yang tanda kutip tidak bisa melihat hafal Quran di Indonesia? Banyak. Muliakah hidupnya? Ada yang usia 5 tahun sudah hafal Quran. Kemudian ada juga yang usia dalam fisiknya tanda kutip lemah, tapi hafal Quran. Allah muliakan, karena yang membuat mulia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah oleh sebab itu, jangan pernah berharap hidup kita ini bahagia kalau kita jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah berharap. Kebahagiaan itu teman-teman bukan diukur dari harta. Kalau harta akan menjadikan kita hidup bahagia, maka orang yang pertama di dunia paling bahagia adalah Qarun. Kenapa? Dalam sejarahnya Qarun itu sempat miskin juga. Didoakan oleh Nabi Musa alaihissalam untuk kaya, kemudian diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika berlimpah harta, emas dan lain sebagainya, lupa. Diminta zakat, bilangnya, wah ini hasil jerih payah. Makanya pada saat itu muncullah daripada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala,
terkuburlah daripada harta-harta korun itu. Nah makanya kalau kita menemukan harta-harta disebut harta karun ya. Dan itu masih banyak ya yang menjelajahi tentang itu, bahkan pintunya dan sebagainya dari emas. Itu yang pertama. Kemudian apalagi kalaulah harta yang bisa membuat kita bahagia, jabatan yang bisa membuat bahagia, maka orang yang paling bahagia di dunia ini adalah Fir'aun. Tetapi Allah hinakan Fir'aun. Kenapa? Ada rasa sombong di dalam hatinya bahwa Fir'aun mengatakan bahwa saya adalah sebagai Tuhan yang mempunyai kekuasaan, bahkan dihinakan hidupnya. Apa bukti hinanya Fir'aun? Di saya di Purwakarta atau Jawa Barat atau Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan Indonesia, ada nggak orang yang namanya Fir'aun? Karena tahu bahwa Fir'aun itu adalah seorang yang hina, dinamakannya tidak mau. Bahkan di dunia tidak ada yang namanya Fir'aun. Tapi kalau Musa, Yusuf, brother Yusuf, ya, kemudian Sulaiman, ya, dan lain-lain sebagainya, itu bukti daripada manusia pun di dunia pun sudah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh sebab itu teman-teman, garis besarnya adalah yang membuat hidup kita bahagia adalah kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cara kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mungkin kita bisa dekat dengan Allah kalau kita tidak bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cara kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan sebuah perintah Allah dan menjauhi sebuah larangan, baru akan terasa. Ini saya punya pengalaman. Saya dulu sebelum di Giponi sempat juga di Cianjur. Mungkin teman-teman saya udah pada tidak ada pulang. Saya dulu pernah dekat dengan polisi wanita Cianjur dulu. Bahkan lumayan cantik. Cantik lah, bukan lumayan. Kalau orang Korea itu cantik, putih, bersih. Kemudian beliau punya agama juga, Katolik, ya, Kidokyo, Kristen. Kemudian beliau bertanya ke saya, Enam, kamu itu jauh dengan keluarga, istri, kemudian anak, orang tua, tapi kenapa hidup kamu itu kayak kelihatan bahagia? Sedangkan saya dekat dengan keluarga terasa tidak bahagia. Kemudian saya hanya menjawab sederhana, saya punya Tuhan dan saya tahu tujuan hidup saya kemana. Anda punya Tuhan, tetapi Anda tidak tahu tujuan hidup kemana. Maaf, tidak membicarakan tentang agamanya ya. Artinya bahwa kita teman-teman hidup di dunia itu tahu filosofi kita ini, dunia ini hanya sebagai tempat untuk menghantarkan kita mencari kebahagiaan nanti di akhirat. Mau tidak mau kita pasti pulang dari Korea, betul tidak? Sama kayak Kang Bungsu, pulang dengan waktunya. Atau kalau misalnya misal Kang Baihaki nikah dengan orang Korea, kemudian pisahnya itu udah residen di sini, ada nggak ada kerinduan dengan tanah air? Ada. Nah, pertanyaan besarnya, ada nggak sebuah kerinduan kita dengan akhirat? Karena kita ini dunia ini kalau kata ulamanya sekejap mata, tidak terasa. Baru kemarin 2018 bulan Maret saya pulang, sudah terasa 2 tahun lagi. Mampir minum. Kang Musuh tidak terasa 5 tahun. Baru dulu pernah ketemu di awal di masjid ini masih sepi gitu ya. Kita masih beres-beres, renovasi dan lain sebagainya, data. Masih ingat seperti itu. Sekarang udah mau pulang. Nah, inilah yang harus kita jadikan sebuah pelajaran rekan-rekan. Nah, oleh sebab itu teman-teman diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Korea ini bukan hanya sekedar kerja, tetapi bagaimana kita mencari sebuah hikmah. Apa sih arti hikmah di dalam Al-Quran? Hikmah itu adalah sesuatu yang sudah terjadi dan yang akan datang itu udah ada di dalam Al-Quran. Nah, oleh sebab itu alhamdulillah di Masjid Abdurrahman ini setiap hari ada tentang tahsin Quran, belajar Al-Quran. Ini adalah sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tidak semua teman-teman yang dekat dengan masjid ini,
Karena apalagi musim dingin, perjuangan untuk ke masjid ini luar biasa. Ya, kalau bukan karena panggilan iman yang kuat ini luar biasa. Ya. Nah, oleh sebab itu, jangan sampai keberadaan kita di Korea, rekan-rekan, keberadaan yang hanya sekedar menghabiskan waktu sia-sia. Saya sering diskusi dengan beberapa rekan-rekan gitu ya. Ruginya kita di Korea ini bukan pulang membawa uang yang sedikit ataupun banyak, tapi ruginya kita di Korea selama 5 tahun kita tidak punya amalan ibadah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi maaf bagi teman-teman yang meninggalkan sholat. 5 tahun tidak ada amalan ibadah. Uang dibawa 500 juta sebulan habis. Tapi 5 tahun tidak bisa waktu kembali. Sholat ditinggalkan dan lain-lain. Ini terlepas dari rekan-rekan susah sholat ataupun dengan kerjaan kondisi masing-masing, ya. Karena ini adalah sebuah ujian bagi kita. Sama, saya pun ketika datang bekerja dilarang untuk ibadah itu. Tetapi ini sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus saya lakukan. Saya lebih baik takut kepada Allah daripada takut kepada saja. Saya bilang, kalau saya dilarang salat, pindahkan saya ke pabrik lain. Alhamdulillah, dapat izin. Walaupun sering dimarahin, nah itu mah biasa. Kenapa? Selama 5 tahun saya tidak punya amalan. Rugi bang, uang 500 juta habis lah. Sokan Selamat yang pernah megang uang 1 miliar. Pulang pergi kan Korea, Indonesia, Malaysia, Korea, Indonesia. Iya, melakukan bisnis ya kan. Nah, oleh sebab itu rekan-rekan yang dirahmati Allah, yang harus kita pikirkan adalah bukan tentang perkara apa yang kita dapat di Korea berupa materi, tetapi apa perubahan yang kita dapatkan setelah kita pulang dari Korea. Yang tidak bisa ngaji, alhamdulillah menjadi bisa ngaji. Yang tidak terbiasa dengan masjid, alhamdulillah pulang-pulang jadi rajin ke masjid. Makanya banyak yang ditanya, ini di Korea teh pesantren apa kerja sih? Masya Allah. Tidak sedikit teman-teman yang ketika pulang dari Korea menjadi imam masjid, menjadi penggerak daripada pemuda-pemuda. Apalagi Kang Bayhaki sudah digadang-gadang menjadi kepala desa. Muda, ganteng, banyak duitnya. Calon camat. Bahkan dengar-dengar sudah ngantri katanya calon camat. Kang Bayhaki mah tinggal nunjuk aja katanya. Masya Allah. Itu 203 itu. Mau yang tingginya 170 apa 190? Alhamdulillah ya kan. Rekan-rekan yang Allah Allah, sedikit dilekam loh. keberuntungan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW itu banyak sekali. Saya akan berbicara sedikit saja tentang apa sih rekan-rekan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling dasar yang perlu kita ketahui adalah setiap apa yang dilakukan Nabi kemudian kita lakukan itu adalah sebuah ibadah. Kita hitung. Kita diberi waktu oleh Allah berapa jam? 24? Oke, 24 jam. Sekarang teman-teman di Korea kerja berapa jam? 12 jam. Oke. 8 jam. Oke. Kemudian 8 jam. Kita hitung. Tidur kita ini sehari berapa jam? 8 jam. Oke, 8 jam itu belum ditambah dengan tidur-tidur sunat. Ya, pulang kerja tidur, Sabtu Minggu kalau libur tidur. Oke. Kita sepakati kira-kira satu hari berapa jam? 8 jam. 8 jam per hari dikali 30 hari berapa? 240 jam dibagi 24 jam 10 hari. Berarti tidur kita dalam 1 bulan adalah 10 hari. 10 hari dikali 12 bulan berapa? 120 hari. 120 hari dibagi 12 bulan berarti 4 bulan. 1 tahun tidur kita 4 bulan. Pertanyaan besarnya adalah apakah tidur kita dicatat sebagai ibadah atau tidak?
bagi teman-teman yang selalu ingat berdoa. Bagaimana dengan teman-teman yang belum terbiasa? Makanya ada sunnah-sunnah Nabi ketika kita akan tidur. Apakah kita tidak rugi ketika kita bekerja selama 30 hari, kemudian tidak dicatat 10 hari ini lembur? Kira-kira kita protes nggak? Protes lah. Gaji kurang 100.000 aja kita protes. Nah, kalau tidur kita rekan-rekan, karena tidur itu adalah sebuah perintah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Setiap yang dilakukan oleh Nabi kemudian kita ikuti, maka itu dicatat sebagai nilai ibadah. Dan bukan hanya tidur, makan pun sebuah ibadah. Kalau orang-orang orang kafir di sana, di luaran sana, makan itu adalah karena lapar. Kalau kita makan perintah, diperintahkan oleh Allah, dicontohkan oleh Nabi. Setiap yang diperintah oleh Allah dan dicontohkan Nabi kita lakukan adalah sebuah ibadah. Nah makanya jangan salah. Bahkan orang-orang salafi mengatakan ketika makan kita dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah, itu adalah sebuah zikir. Jadi jangan salah rekan-rekan, ketika kita makan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin, itu bahkan ada yang mengatakan bisa menggugurkan dosa-dosa kecil kita. Itu dengan makan saja. Belum lagi dengan kita pergi ke toilet. Perintah dari Allah dan dilakukan oleh Nabi. Dilakukan oleh kita, diikutin dan menjadi sunnah, menjadi nilai ibadah. Dan yang lebih berbahagia lagi, yang sangat nikmat lagi adalah ketika kita menunaikan kewajiban kita sebagai seorang suami. Sekali kita melakukan pahalanya sama dengan membunuh 70 daripada orang-orang kafir. Makanya segera untuk menikah supaya bisa membunuh 70 orang. Seluruh. Oke guys. Nanti Kang Bungsu tinggal nanya, "Mah mau berapa puluh orang kafir kita bunuh?" Minimal 140. Nah, rekan-rekan yang mati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh sebab itu mari kita bersama-sama belajar tentang apa sih sebenarnya tujuan hidup kita ini. Dan tidak sedikit rekan-rekan yang mengalami perubahan yang luar biasa di Korea. Dari yang tidak senang datang ke masjid, pulang-pulang jadi senang masjid, jadi ahli masjid bahkan. Karena apa? Masjid itu sebuah gambaran. Sama dengan analoginya ketika ikan sudah tidak senang dengan air. Kalau orang muslim tidak senang dengan masjid, sama gambarannya dengan ikan sudah tidak senang dengan air. Artinya apa? Bahwa iman kita akan mati. Teman-teman jangan menganggap sepele ketika datang ke masjid tidak ada siapa-siapa. Di masjid juga nggak ada siapa. Bukan tentang hal itu. Tapi Allah akan mencatat sebuah perjalanan rekan-rekan, entah itu pakai taksi, entah itu pakai sepeda motor, entah itu jalan kaki datang ke sini adalah sebuah perjalanan yang menjadi nilai ibadah. Dan ketika itu menjadi nilai ibadah, Allah yang akan memberikan tunjuk. Makanya tidak sedikit teman-teman yang tersentuh dengan kondisi alhamdulillah nih, terasa nyaman. Saya melihat perubahan itu. Dari awal, si Anu dulu seperti ini, sekarang alhamdulillah aktif di masjid, ya Allah. Senang ngelihatnya. Bahkan ada yang sekarang rajin murajaah gitu ya, hafal. Bahkan punya target 1 tahun minimal saya hafal 1 juz, 2 tahun 2 juz. Pulang-pulang menjadi imam masjid di kampung lu. Lagi. Amin. Wah, parah orang. Imam masjid. Oke. Amin. Saya sekarang akan memberikan gambaran yang negatif tentang kita. Rekan-rekan yang mati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus dipahami oleh teman-teman. Di satu sisi kita mendapatkan berbanyak kenikmatan dari Allah di Korea ini. Sudahlah, jangan pernah menghitung tentang gaji kita ngebandingin dengan gaji-gaji teman kita di tanah air. Apalagi maaf, banyak sekarang pabrik-pabrik Jawa Barat yang hijrah ke Jawa Tengah. Karena apa? Karena UMK-nya masih di sana tuh masih kecil. Masih kemarin saya diskusi dengan Ustadz Anam, basic di sana tuh 1.300.000. 1.300.000 UMK. UMK di tempat saya itu udah 4 juta. Makanya banyak perusahaan Korea yang hengkang ke sana. Nah, oleh sebab itu teman-teman harus mempersiapkan kualitas diri kita untuk menghadapi orang-orang Korea sana.
bahkan bahasa yang harus diasah. Saya sering banyak orang Korea yang mengontak saya. Bahkan terakhir kemarin ketika saya di Thailand, rekannya Pak Tommy telepon, perlu translator. Ketika ngobrol dengan saya Janglimnya nanya, jangan, warga Palmacho, berapa kamu minta gaji? Saya bilang jangan dulu bicara gaji, kita belum pernah ketemu dan belum tengah tahu tentang siapa saya. Pertanyaan saya balik, berapa kira-kira Janglim mau ngasih gaji kepada saya? Dia tanya, 10 juta gimana? Itu belum saya tahu kan? Artinya apa? Kualitas bahasa kita harus diasah. Banyak hal yang harus kita lakukan karena kalau kita sudah dekat dengan orang Korea, kemudian kita dipercaya, kita mengetahui cara mereka mengelola perusahaan, ini akan menjadi sebuah nilai. Kita akan tahu, oh bagaimana cara orang Korea mengurus perusahaan, bagaimana cara orang Korea bergaul dengan orang-orangnya dan sebagainya. Kenapa? Kalau translator kemana-mana diajak, makan enak, tidur enak, mobil dikasih dan sebagainya. Nah pertanyaan besarnya, kita udah siap belum dengan kualitas bahasa kita? Pak Juandi. Rekan-rekan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan memberikan gambaran apa sih negatifnya kita berada di Korea. Kalau positifnya insya Allah banyak. Yang harus teman-teman harus segera perbaiki adalah yang pertama, karena kita ini kerja pergi pagi, pulang malam, malam pulang pagi. Saya menganalogikan gini. Ketika saya berpikir ini harus ada sebuah penyesuaian dalam diri. Kalau kita tidak menyikapi ini, maka ini akan menjadi sebuah perilaku yang negatif. Apa sih salah satu di antaranya? Maaf. Ketika kita pergi pagi, pulang malam, malam pulang pagi, dan itu dilakukan kurang lebih selama 5 tahun. Analogi kita adalah ketika kita berangkat dari Indonesia ke Korea, membawa sebuah pisau yang tajam dari bahan logam yang paling mahal, dan selama 5 tahun pisau itu tidak pernah kita pakai. Ketika kita mau pulang ke tanah air, pisau itu kita bawa kembali pulang. Pertanyaan besarnya adalah, pisau itu masih tajam apa tumpul? Itulah gambaran otak kita, andai otak kita tidak pernah dipakai. Makanya jangan heran, teman-teman ketika kembali ke tanah air, mereka merasa kebingungan. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Karena apa? Baca Quran tidak pernah, baca buku apalagi. Apa yang sudah kita lakukan selama kita di Korea 5 tahun? Inilah salah satu dampak negatif yang harus kita hindari. Minimal 1 tahun atau 2 bulan sekali kita baca buku banyak di masjid. Pinjam ke Amir, pinjam masjid, pinjam buku. Tinggal dicatat namanya siapa, hari apa dan lain sebagainya. Atau kita datangkan buku-buku dari tanah air supaya apa? Teman-teman bertambah ilmu. Semakin tahun semakin bertambah, ilmu tidak bertambah, bahaya kita. Anak semakin besar kita tinggalkan di Indonesia, ilmu tidak bertambah. Kebahagiaan bukan hanya dengan diberikan uang transferan seperti Kang Salamet 20 juta kepada istri. Ini kan masih sedikit, saya 50 Ustaz. Tetapi apa yang harus kita lakukan adalah rekan-rekan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ilmu setiap waktu harus bertambah. Kalau ilmu tidak bertambah, ya ini rugi, menjadi kerugian bagi kita. Nah, alhamdulillah setiap malam Kamis, malam Jumat di sini ada sebuah latihan murojaah. Jangan pernah malu rekan-rekan. Aduh, Kang saya teh malu, udah tua dan sebagainya. Saya dulu pernah punya pengalaman ketika ada seorang yang datang ke saya bilang, Kang saya pengen bisa ngaji, tapi kalau bisa berdua, karena saya malu. Apa yang harus dimalukan? Lebih baik kita merubah saat ini ketika kita jauh dengan keluarga. Pulang dari Korea kembali ke tanah air, minimal kita bisa mengajarkan anak kita untuk ngaji. Daripada kita malu, menahan malu, kemudian pulang ke tanah air, anak kita misalnya tidak tahu, kemudian bertanya kepada kita tidak tahu. Makanya saya punya prinsip, kalau saja malas kita bisa membuat kita bahagia, maka perbesarlah kemalasan teman-teman. Kalau saja malas kita bisa membuat hidup kita bahagia. Kalau saja misalnya dengan minder saja kita bisa bahagia, maka perbesarlah keminderan teman-teman.
dengan malas, dengan minder kita bisa bahagia. Dan kalau saja dengan malu kita bisa bahagia, Salah. Makanya saya berhenti dari sini awal. Pemilihan Cari. nah, rekan-rekan yang mati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kepada kita menjadi kebanggaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak hal yang bisa kita lakukan dan itu dicatat sebagai nilai ibadah. Tidur kita ibadah, makan kita ibadah, mandi kita ibadah, apalagi. Dan ini harus kita ketahui rekan-rekan. Rugi kiranya kalau kita tidak mengetahui apa yang kita lakukan itu tidak menjadi nilai ibadah. Bahkan bekerja setiap hari yang kita lakukan, kalau kita mengawali bismillah diakhiri dengan alhamdulillah, Allah sudah mencatat kita itu berzikir. Pertanyaan besarnya adalah apakah itu sudah kita lakukan ketika kita memulai pekerjaan dengan bismillah? Insya Allah. Nah makanya saya dulu ketika di perusahaan, ketika makan bareng teman-teman di kantin, saya selalu membesarkan bacaan Bismillah, Bismillah, Bismillah. Bukannya kita so tahu, bukan cukup dengan hati. Mengingatkan bisi poho, bisi lupa. Bisi lupa. Kita kadang-kadang saking jauhnya dengan, kan di Korea ini kita dengar adzan tuh hanya di HP saja kan? Itu pun barangkali kalau misalnya pas adzan duhur ya, tapi kan kadang istirahat jam 12, jam 1, HP nggak bisa dibawa. Paling kalau Sabtu Ahad saja. Suasana agama ini bisa kita buat alhamdulillah di tempat ini. Dan ini mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu, ayo kita sama-sama belajar. Namanya orang belajar pasti ada salah. Apalagi teman-teman yang punya keahlian di masjid ini. Sok wakafkan, niatkan, ya Allah saya niatkan tenaga saya buat masjid. Ya Allah saya niatkan pikiran saya buat masjid. Ya Allah saya niatkan harta daripada yang ada dalam diri saya untuk masjid Abdurrahman. Insya Allah kita targetkan mudah-mudahan 2-3 tahun ke depan ada masjid permanen yang digelar. Siap 2 tahun lagi? Insya Allah. Walaupun teman-teman sudah tidak ada di Korea, kelak akan mendengar di media sosial, bahkan di televisi, peresmian Masjid Abdurrahman bin Auf. Amin. Itu akan menjadi catatan sejarah bahwa, nah, dulu Bapak pernah menyumbang uang daripada Abdurrahman bin Auf. Atau mungkin nanti ketika rekan-rekan di sana kemudian punya anak-anaknya kuliah di Korea, bukan bekerja tetapi kuliah di Korea, Pak, saya tinggal di Gimpo dan ada Masjid Abdurrahman bin Auf. Tercucur air mata kita bahwa itu adalah bagian daripada sebuah perjuangan hidup kita. 5 tahun, 10 tahun kita di Gimpo, inilah yang kita bisa berikan kepada agama kita yang kecil. Nah, rekan-rekan Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang harus kita lakukan adalah tentang syukur. Tadi sudah dibacakan ya, bahwa tatkala Allah mengatakan la in sakartum lazidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah akan memberikan, barang siapa yang bersyukur kepada nikmatku yang ada, maka Allah akan memberikan nikmat yang belum ada. Jadi teman-teman jangan pernah berpikir dalam hati ini memikirkan yang belum ada. Belum punya rumah, udah syukurin aja. Syukurin aja. Alhamdulillah saya tinggal dengan orang tua, tinggal dengan mertua. Jangan pernah panas. Karena begini, Allah itu Maha mengetahui kebutuhan kita dibandingin kitanya sendiri. Saya ulangi, Allah Maha mengetahui kebutuhan kita dibandingin kita sendiri. Yang kita tahu, kita makan 3 kali, betul tidak? Tapi Allah memberikan rezeki yang lain. Bahkan pertanyaan besarnya, ada nggak teman-teman yang sekarang di sini kemudian punya rekan yang tidak punya kerja? Banyak. Pertanyaan besar, masih hidup nggak? Karena Allah bertanggung jawab kepada kita. Dan Allah Maha Adil. Apa sih bukti keadilan Allah kan? Ayo kita lihat. Yang pertama, adilnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita diberikan rezeki yang berbeda-beda. Kalau Allah berikan rezeki yang sama, kita nggak akan ada di sini. Contoh, kalau setiap bulan Allah ngasih uang 10 juta atau 5 juta saja di Indonesia, kira-kira tanpa kerja kesini nggak? Tidak akan ada yang jualan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kita lihat, andai saja dalam 1 kali hidup kita Allah memberikan 1000 kilogram beras,
kemudian dalam kondisi yang sedang sakit parah, kita baru menghabiskan 995 kg beras. Perlu kita ketahui, Allah tidak akan pernah menyambut daripada nyawa kita. Karena apa? Ada 5 kg beras yang belum kita makan jatah. Kemudian apa lagi? Bukti kehadiran Allah. Dan beras itu teman-teman diberikan secara bertahap kepada kita. Coba kalau kita lahir, kemudian diberikan beras 1.000 kilo, berapa? 1 ton bisa, atau 2 ton. Pertama akan busuk. Kedua mau ditaruh di mana? Atau misalnya uangnya pun langsung ketika lahir jepret 1 miliar dan lain sebagainya. Nah oleh sebab itu inilah bukti kecintaan Allah kepada kita. Kita diberikan rezeki yang memang secara bertahap. Dan Allah mengetahui kebutuhan kita dibandingin kitanya sendiri. Makanya bersyukur adalah sesuatu hal yang paling luar biasa. Dan hikmah daripada bersyukur adalah kita akan mendapatkan nikmat tambahan. Alhamdulillah. Barang siapa yang bersyukur nikmat yang ada, maka Allah akan memberikan nikmat yang luar. Maka saya bersyukur. Alhamdulillah saya punya istri satu. Nambah lagi. Ya, bersyukur. Bersyukur akan ditambah. Saya belajar dulu sama beliau. Katanya ngaji masa nyanyi saya. Kemudian rekan-rekan yang dimati Allah, hikmah yang pertama adalah nikmat itu akan ditambah oleh Allah. Dan itu mungkin teman-teman sudah merasakan. Aduh alhamdulillah ya Allah, perasaannya saya ini nggak butuh ini, tapi ada. Pernah nggak kayak gitu? Karena apa? Kita pernah berdoa. Makanya jangan pernah merasa doa itu tidak dikabulkan. Doa itu pasti dikabulkan. Makanya hati-hati dengan ucapan. Ya, ucapan itu adalah doa. Hidup kita bisa terjadi sekarang karena ucapan kita yang lalu. Nah makanya jangan pernah, aduh ya Allah, teboga duit ya, orang-orang duitnya baik, hasil dari korete kemana atau duitnya misalnya nih, itu jangan ucap seperti itu. Karena kehidupan kita saat ini adalah hasil daripada ucapan kita yang lalu. Alhamdulillah ya Allah. Sok gak? Sekarang mulai dari sekarang sering-sering mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah dapat 101 juta won. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah moga berkah, moga berkah. Berbeda nanti hasilnya. Sok teman-teman buktikan. Ya, berapapun nikmat yang kita dapat, syukuri. Maka hikmah yang pertama dari kita bersyukur adalah Allah akan menambah nikmat. Nah kemudian apa lagi? Hikmah yang kedua adalah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Karena di dalam salah satu hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda. Ini saya bacakan hadis riwayat Hakim dan Baihaqi. Ini benar ya bukan? Oke, kita perhatikan kalimatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberi sesuatu nikmat kepada seorang hamba, kemudian ia mengucapkan alhamdulillah, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai ia telah mensyukuri nikmat itu. Apabila dia mengucapkan alhamdulillah yang kedua, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberinya pahala yang baru lagi. Apabila dia mengucapkan alhamdulillah yang ketiga kalinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosanya. Subhanallah. Mujizatnya alhamdulillah rekan-rekan. Makanya ketika kita melakukan sesuatu mendapatkan kebahagiaan, ya minimal kita bisa mengucapkan alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Hikmah daripada bersyukur, selain yang pertama akan bertambah nikmat, kemudian yang kedua adalah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian apa lagi? Hikmah yang ketiga adalah hal utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebuah amalan yang utama, hal yang utama ya, keamalan yang utama, hal yang utama. Bersyukur adalah hal utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bacakan lagi dari hadis riwayat Tabrani dari Abu Humamah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan nikmat kepada seorang hamba, kemudian ia memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmatnya, kecuali pujian itu lebih utama daripada nikmat itu, meskipun kenikmatan itu besar. Nah rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh sebab itu kita harus mulai
merubah sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Tempat Abdurrahman bin Auf ini harus memberikan dampak kepada kita yang positif atas perubahan sikap kita. Dari teman-teman, maaf, yang tidak biasa baca mulai belajar baca. Yang tidak senang misalnya murojaah, belajar murojaah. Alhamdulillah, dari mulai surat-surat pendek ya, kemudian ditambah lagi nanti juz 30. Syukur-syukur kita ini hafal juz 30 pulang dari Korea ini. Amin. Amin. Dan kalaupun misalnya kita tetap tidak hafal, kita berdoa, ya Allah, di tempat inilah kita mengangkatkan tangan, mudah-mudahan anak keturunan kita menjadi orang-orang yang hafiz dan hafizah. Amin. Karena mereka lah akan memberikan mahkota daripada kemuliaan kita kelak di akhirat nanti. Nah, rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian hikmah yang keempat apa lagi? Hikmah yang keempat ketika kita bersyukur adalah kita disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita meyakini setiap nikmat yang kita dapat adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari siapa-siapa. Jangan sampai tertentu dalam hati kita, ini hasil daripada jerih payah kita. Ya. Nah, oleh sebab itu kita harus belajar untuk mengarah ke sana. Kemudian apa daripada hadisnya? Hadis riwayat Abu Dawud. Jika engkau tidak mampu membalasnya, maka doakanlah dia hingga engkau merasa bahwa engkau telah mensyukuri kebaikan tersebut. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai kepada orang-orang yang bersyukur. Allah sangat mencintai kepada orang-orang yang bersyukur. Nah, oleh sebab itu, syukur itu bukan hanya sekedar diucapkan oleh kita dengan ucapan alhamdulillah, tetapi memang mempunyai dampak yang luar biasa terhadap diri kita. Saya tidak pernah terpikirkan rekan-rekan bisa pulang pergi. Mungkin kalau di dihitung estimasi waktu bisa 2 bulan sekali, bahkan pernah 1 bulan itu 2 kali ke Korea. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya, bahkan tidak punya rencana dan lain-lain. Saya hanya menjalankan, luruskan niat, memaksimalkan ikhtiar dan lain sebagainya. Bahkan subhanallah, banyak hal yang saya dapatkan yang memang dulunya tidak pernah saya pikirkan. Saya mensyukuri saja. Ya. Punya A, B, C, itu bagian daripada sebuah proses perjalanan. Tetapi saya tidak pernah memikirkan pengen punya anu, tidak. Saya hanya berpikir, ya Allah, mudah-mudahan dengan apa yang saya dapatkan ini tentunya memberi manfaat untuk banyak orang. Karena kita tidak mau dimanfaatkan atau memanfaatkan, dan kita hanya ingin memberikan manfaat. Karena khairun nas anfuhum linnas. Sebaik-baik orang adalah yang mau bermanfaat, dan diri kita mau bermanfaat untuk orang. Nah, oleh sebab itu kita sedang belajar menjadi orang manfaat di sekeliling kita ini sekarang. Bagaimana dengan kehadiran kita orang bisa mendapatkan manfaat kita? Karena dengan sifat dan karakter kita, maka orang bisa mendapatkan manfaat itu. Karena Nabi diutus itu adalah untuk menyempurnakan akhlak. Nah, buistu liutami makarimah akhlak. Nah, rekan-rekan tahu terakhir, akhlak itu sesuatu respon positif terhadap suatu kejadian. Jadi kalau kita menemukan sesuatu, ketika kita mengucapkan dapat rezeki, alhamdulillah. Ketika ada musibah, astagfirullah, masya Allah, la ilaha illallah. Itu adalah respon positif ketika kita mendengar sebuah kabar. Teman-teman, pernahkah kita berpikir atau kita mencermati, kita bekerja dengan orang Korea tanpa bisa bahasa Korea, orang Korea bisa membaca akhlak kita. Wah, si Anono mah kerjanya gini. Wah, si Anono mah kerjanya seperti ini. Wah, si Anono mah sombong orangnya. Bisa nggak merasakan itu? Akhlak itu bisa dirasakan tanpa kita berbicara. Orang Korea menilai kita itu dari kita. Nah, makanya dakwah yang paling terasa adalah akhlak. Memperlihatkan akhlak terbaik kepada orang Korea sama dengan kita menolong daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita merasakan, oh, Islam original, Islam kaca? Pernah saya rasakan itu. Kenapa? Saya hanya memperlihatkan yang terbaik. Prinsip kerja itu menunaikan kewajiban kita, baru menuntut hak. Jangan menuntut hak dulu, menunaikan kewajiban dikebelakangkan. Kalau sudah menunaikan kewajiban, hak kita tidak dapat, baru kita menuntut. Berikan yang terbaik kepada perusahaan kita,
maka perusahaan itu akan memberikan balasan yang terbaik padanya. Jangan banyak menuntut dulu. Ini di luar daripada kondisi teman-teman tanda kutip sajangnya yang nggak baik ya. Tetapi akhlak inilah yang insya Allah bisa merubah daripada orang Korea itu bisa menghormati kita, insya Allah bisa dengan akhlak kita. Dan saya merasakan itu. Saya memberikan yang terbaik dan alhamdulillah hasilnya baik. Saya tidak pernah banyak menuntut, bahkan pernah izin sholat dan sebagainya, gaji tidak pernah dipotong. Karena saya tahu, bahkan saya menukar waktu yang harusnya libur saya tukar dengan waktu yang lain. Dan alhamdulillah diberi kebebasan. Dan ketika pulang tidak meninggalkan sesuatu yang tidak baik. Dan alhamdulillah saya masih sering silaturahim ke tempat saya. Kebetulan ada penerus ya di perusahaan tempat saya kerja. Saya sering silaturahim. Kalau silaturahim ya bahkan dipanggil, oh sadang nih, amin. Doa dan sebagainya. Dan alhamdulillah rekan-rekan yang Allah Subhanahu wa taala, episode hidup kita di Korea ini adalah sesuatu yang berharga. Terlebih keberadaan kita didekatkan oleh Allah dengan masjid ini. Allah ingin mengetahui sejauh mana rekan-rekan cinta kepada agama. Yuk, kita yang punya waktu, berikan waktu ini untuk agama Allah. Kita yang punya tenaga, berikan tenaga ini untuk agama Allah. Kita punya pikiran, berikan pikiran ini untuk agama Allah. Dan kita punya materi, berikan materi ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang sudah kita keluarkan kelak akan mendapatkan hasil yang akan kita petik nanti. Karena pamay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Hidup ini apa yang kita tanam, teman-teman. Nanam baik pasti akan menjadi baik. Kita tidak pernah berpikir, jangan pernah berpikir apa yang sudah kita tanam, tapi berpikirlah banyak menanam kebaikan. Karena ketika kita nanam kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita. Ketika kita mendoakan orang yang baik-baik, maka sebenarnya doa itu akan kembali kepada kita. Makanya jangan pelit doa. Weh, minta doanya. Saya mau berangkat umroh. Wanipiro. Doa yang terbaik. Saya selalu mendoakan yang terbaik, mudah-mudahan bahagia dunia akhirat, mudah-mudahan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena saya sadar dan yakin, saya yakinnya ketika kita memberikan doa yang terbaik, doa akan kembali kepada kita. Nah, oleh sebab itu rekan-rekan, alhamdulillah kita punya banyak teman-teman yang diberikan ilmu lebih Allah Subhanahu wa taala. Ada Ustadz Anam di sini ya. Manfaatkan itu. Jangan pernah malu lah kita belajar ya. Dan terutama teman-teman yang punya sisa waktu, insya Allah menjadi regenerasi penerus ini akan menjadi sebuah catatan bersejarah dalam hidup kita. Bahwa ketika nanti kita dipanggil oleh Allah, apa yang sudah engkau lakukan di dunia? Ya Allah, saya telah bersama-sama rekan-rekan membangun Masjid Abdurrahman bin Auf di kota Kimpo, Korea Selatan. Kita mengakui belum bisa hafal Quran. Bahkan surat-surat yang kita masih banyak yang salah. Tetapi barangkali asbab kita membantu Masjid Allah saya punya gitu. Walaupun saya kondisi di Indonesia, biiznillah dengan izin Allah kita akan tuntaskan pembangunan masjid permanen di Kimpo ini, insyaallah. Karena perjuangan kita belum selesai. Kalaupun nanti kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala ini belum selesai, jadikanlah sebuah amaliyah nanti yang akan mendorong kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila kurang berkenan, tidak maksud untuk menyinggung. Kita hanya bergurau dan ini sudah terbiasa ya. Jangan dimasukkan ke hati karena segala sesuatu kalau dimasukkan ke hati akan terasa sakit. Tetapi kita bersama-sama bagaimana kita mengasah kelilahan kita supaya kita hidup ini tidak lelah. Ya. Nah, oleh sebab itu dengan adanya tempat ini kita berharap Allah selalu membimbing kita ke jalan yang lurus. Dan tempat ini menjadikan sebuah ladang amal ibadah yang sangat berharga dalam hidup kita. Dan teman-teman jangan pernah bosan-bosan mengajak rekan-rekan yang lain. Kalau ada yang bertanya, nafsi-nafsi hidup Kang Bayaki, sok wae ke masjid. Silakan aja ke masjid masing-masing. Teman-teman perlu diketahui, yang namanya nafsi-nafsi itu bukan ketika di dunia. Yang nafsi-nafsi itu ketika nanti kita di akhirat. Nafsi siapa tuh? Karena apa? Di akhirat jangankan saya dengan Kang Slamet, dengan istri saya pun saya masing-masing mempertanggungjawabkan segala amalia saya yang ketika saya lakukan di dunia. Nah, oleh sebab itu kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat berharga untuk kita. Teman-teman bisa latih di sini menjadi khotib. Di Indonesia pulang kemudian kita jadi khotib, diomongin sama ustadz kampung, anak baru kemarin sore udah jadi khotib, ilmu aja sudah masih mentah dan sebagainya.
Di sini kita bisa berlatih rekan-rekan. Karena apa? Barangkali dengan latihan mental itu kita akan mendapatkan sesuatu yang baru. Minimal kita nanti terjun ke masyarakat di tanah air, kehidupan kita yang nyata, bergaul, berkomunikasi dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Dan kepada Kang Bungsu, mudah-mudahan dilancarkan perjalanannya oleh Subhanahu wa Ta'ala. Dan teman-teman yang pulang ini mau pulang juga, mudah-mudahan segala sesuatunya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berharap regenerasi daripada Abdurrahman bin Auf tidak akan pernah berhenti, insyaallah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.